kita berpikir dan merasa dapat mempengaruhi kesehatan emosional, mental, dan fisik kita, belajar mengelola kemarahan kita, mengubah pandangan hidup, atau mengatasi masalah psikologis dapat membantu menjaga pikiran kita tetap aktif dan sehat. Apa itu kesehatan pikiran? Kesehatan pikiran adalah keadaan mental dan emosional yang seimbang yang memungkinkan seseorang untuk produktif sepanjang hari, memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas tempat atau kegiatan sehari-hari. Ketika keseimbangan terganggu, akan sulit untuk berfungsi secara positif. Mengatasi tekanan hidup dapat menjadi tantangan dan kegiatan yang di waktu lain mungkin tampak mudah, yang dapat mempengaruhi kesehatan pikiran seseorang. Kesehatan pikiran seseorang terpengaruh secara negatif, cara mereka berpikir dan merasa juga terpengaruh, yang pada gilirannya berdampak pada cara mereka berfungsi sehari-hari. Di sisi lain, ketika kesehatan pikiran kita baik, kita dapat berkembang dan terlibat dalam aktivitas yang berarti bagi kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menguasai pikiran kita, yakni diantaranya yang pertama yakni menyadari pikiran dan emosi dan bagaimana hal itu mempengaruhi kita. Yang kedua, mengenali dan memiliki cara yang sehat untuk mengatasi stresor yang muncul dalam pikiran kita. Yang ketiga, yaitu memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti keluarga, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, secara teratur melakukan hal-hal yang bermakna, yang mencerminkan nilai-nilai kita, seperti melakukan apa yang kita senangi, seperti berolahraga, atau bergabung dengan komunitas yang baik untuk kita ke depannya. Ketika kesehatan pikiran menjadi sangat negatif, bantuan profesional seringkali diperlukan. Profesional kesehatan mental yang aktif bekerja dengan klien untuk memberikan pendidikan dan mendukung kesehatan pikiran di sekitarnya. Mereka membantu klien mengatasi trauma dan mempelajari strategi coping untuk meningkatkan keadaan psikologis dan kesejahteraan. Lantas, bagaimana kita tahu jika kita membutuhkan bantuan tersebut? Adapun ciri-cirinya diantaranya yang pertama yaitu kita merasa kehadiran perasaan yang selalu negatif di setiap harinya, seperti kekhawatiran atau stres yang berlebihan dalam menghadapi sesuatu. Yang kedua yaitu kurangnya emosi positif. Maksudnya yang kedua ini adalah selalu munculnya emosi-emosi negatif ketika melakukan sesuatu atau ketika menghadapi masalah tertentu. Adapun yang ketiga, kita melakukan cara-cara yang merusak diri kita sendiri dengan hal lain untuk mengatasi tekanan hidup, padahal itu salah, seperti minum banyak alkohol atau menggunakan zat. Nauzubillah. Adapun yang keempat yaitu berjuangnya menyelesaikan aktivitas rutin. Kita produktif sehari-hari. Yang keempat, berjuangnya menyelesaikan aktivitas rutin. Yang keempat ini seperti kita melakukan kegiatan sehari-hari atau produktif dalam sehari-harinya. Yang terakhir, mengalami kesulitan berpartisipasi dalam dan menikmati hubungan dengan teman, keluarga, ataupun orang-orang di sekitar. Itu semua adalah ciri orang-orang yang membutuhkan bantuan ataupun untuk mengatasi trauma atau mempelajari strategi coping dalam meningkatkan keadaan psikologisnya.